pembubaran itu atas dasar apa? Kalau memang ada sudah dilanggar oleh FPI ini secara substansial sehingga dianggap tidak selaras dengan tujuan negara, misalnya tidak dia apa selaras dengan ideologi bangsa, ya mungkin bisa memang punya hak untuk membubarkan. Tapi punya sekarang apakah memang FPI itu seperti itu gitu kan? Nih, kalau menurut pandangan saya untuk sekarang mungkin belum sejauh itu FPI itu. Iya. Memang ada tindakan-tindakan yang kira-kira yang di luar dan melanggar tujuan dari negara. Kalaupun ada mungkin ya kita bicara soal oknum lagi itu kan. Iya. Itu pun harus melalui peradilan. Ya peradilan sesuai dengan hukum aja. Kalau dia melanggar silakan secara hukum. Iya. Kan kalau kata Jokowi itu kan seperti itu. Ini negara hukum. Kalau dia bersalah ya silakan. Proses hukum. Ya, proses hukum yang berjalan. Yo, kini itu yang menjadi permasalahan atau yang membuat rasa ketidakpercayaan masyarakat itu proses-proses yang secara hukum itu tidak dilalui. Itu yang membuat mereka ini kayak yang dijelaskan ketua tadi ya kan, bahwa proses hukum itu harus tetap jalan ya kan? Jadi ini dong terakhir nih kan sebelum kita sholat Jumat ya kan, apa nih pesan-pesan untuk terutama pemuda-pemuda dalam menanggapi isu-isu ya kan yang beredar luas ya kan. Untuk sekarang tadi kan ini memang sudah banyak isu yang berkembang di media dan ditampilkan oleh pemerintah gitu kan. Nah gitu kadang tuh tidak tahu mana ini isu yang memang perlu dibahas secara cepat, mana isu yang memang ada isu yang strategis sebenarnya itu ditutupi gitu. Karena kesannya isu-isu yang ditampilkan ini justru terkadang untuk menutupi isu yang lain gitu, untuk menutupi kasus-kasus yang lain. Nah, kasus misalnya yang korupsi bansos. nah itu yang anak Jokowi ada yang indikasi karena terpilih kalau Iya. karena itu belusukan dari yang Risma itu. nah itu kan yang mengatasnamakan untuk agar kemenangan gitu kan, belusukan dilakukan untuk kemenangan dari anak-anak dari Pak Lurah ini kan. Nah ini kan jadi sebenarnya kemarin kan diangkat gitu kan di situ, tapi mulai turun lagi gini karena timbulkan isu-isu yang baru kan, Tertutupi ya. ya makanya untuk kita sebagai pemuda apalagi yang masih kuliah kan, masih kuliah masih mahasiswa seperti kita ini kan memang harus cepat dan responsif dalam melihat kondisi yang ada ini. Jadi kita bisa memilah apa sih isu-isu yang memang perlu ditanggapi secara cepat gitu. Nah, kalau kita mampu melihat itu, jadi kita bisa mentahkan sebenarnya tujuan dari isu-isu yang beredar ini untuk apa. Jadi tidak salah dalam mengkritik gitu kan, dalam mengkritik kebijakan yang ada gitu. Dan jelasnya apapun kondisi yang ada, ya, apapun situasi yang ada, ya kita harus tetap kritik itu aja kan. Tetap menjalankan posisi itu sebagai kaum mahasiswa, kaum intelektual, kaum yang independen dan harus menetral dan mengkritik apapun kondisinya kan. Ya. Jangan berpihak lah istilahnya. Oke, kawan-kawan segalo, bakal kita lanjutkan diskusi ini mungkin di lain kesempatan kan. Semoga waktu ketua ini ada lo waktu luang lah untuk ngobrol-ngobrol lagi kan. Mungkin masyarakat ini kan di YouTube nih kangen ketua. Jadi di beberapa komentar itu kan cobalah katanya kan ngobrol dengan ketua segala macam kan. Saya mau lihat pandangan ketua tentang ini katanya kan. Oh bisa gitu ya kan. Jadi memang sangat sulit menentukan kapan waktu bertemu dengan ketua ini, agak sulit gini. Tapi tidak itu harus kita maklumi karena memang kondisi ketua ini harus banyak yang harus diurus. Agenda. Yang mainnya agenda pribadi ini menjadi bersoal. Nah, harusnya tadi kan kita nih aku lupa tadi ya. Ini pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah? Kita campur ini tadi kan. Kalau ngobrol berdua biasanya kan bahasa daerah. Masuk kan. Tapi harusnya kalau untuk publik tadi harusnya pakai bahasa Indonesia gitu. Iya. Akan tetapi tidak masalah untuk bahasa kita ini sebenarnya bisa mudah untuk dipahami. Oke? Yang tujuannya lah. Tujuannya lah, ya kan? Oke. Assalamualaikum. Salam.